Saya bahagia berada Anda pada hari ini. Namun saya ingin menyampaikan dulu salam entrepreneur. Hari ini kita berbicara tentang entrepreneur. Maka untuk entrepreneur onliner, saya sampaikan salam entrepreneur. Baiklah, pada waktu yang lalu saya telah menyinggung tentang sukses seseorang. Dalam hal ini, dalam bidang bisnis, yaitu integritas, profesionalisme, dan entrepreneurship. Nah, integritas itu apa? Soal integritas semua sudah tahu. Buat saya sebutlah mulai dengan ABJ, yaitu adil, benar, dan jujur. Untuk karyawan kita maupun untuk kawan-kawan kita, terutama untuk pelaku bisnis, kita harus adil. Kita harus melakukan sesuatu yang disukai oleh pelanggan kita, oleh partner kita, dan apa yang kita kehendaki. Jadi namanya adil. Kita harus lakukan yang benar. Janganlah sesuatu yang salah, sesuatu yang tidak berkenan kita lakukan untuk orang lain. Harus benar dan harus berpikir yang benar, bertindak yang benar, dan tentu jujur. Ini inti daripada integritas, yang seharusnya integritas tersebut kita telah pelajari sekolah-sekolah dari orang tua kita. Terutama orang tua itu mengajarkan integritas. Nah, dalam bisnis maupun dalam bidang kehidupan tiap hari, integritas menjadi dasar daripada usaha kita. Nah, kemudian profesionalisme. Profesionalisme kita itu harus pintar. Kita mengerti tentang teknik. Kita harus ahli. Jadi kalau tanpa kita ahli dalam bidang kita dan kita bodoh, maka tentu kita tidak akan berhasil. Kemudian kita harus disiplin. Kita harus disiplin. Harus disiplin. Semua janji kita harus kita penuhi. Profesional harus disiplin. Harus punya sistem. Banyak kali orang tidak punya sistem. Kita tiap kali melakukan sesuatu berulang-ulang salah melulu dan tidak tepat. Jadi kita harus ada sistem. Jadi kita harus pintar, disiplin sistem, dan kita harus bekerja keras, rajin. Nah, inilah untuk menjadi berhasil. Dan ketiga adalah entrepreneurship. Entrepreneurship ialah kita harus punya wawasan yang luas, punya vision yang luas. Bahkan ada orang mengatakan yang paling sukar ialah wawasan. Wawasan itu bukan hanya tentang material, tapi mengenai waktu, mempunyai menaksir apa yang akan terjadi masa depan. Bahkan kita harus bagaimana kita membeli suatu barang, kita bayar sekarang, tapi kemudian harganya akan meloncat sekian kali. Nah, itu wawasan. Wawasan juga kita memilih suatu bisnis. Kita harus punya wawasan bisnis itu punya future atau tidak. Kita harus menentukan wawasan itu apakah dapat kita jadikan bisnis. Apakah bukan suatu barang merupakan sunset policy. Jangan Anda masukkan investasi Anda dengan sunset policy.
Anda harus punya wawasan tentang bisnis di Indonesia ini, apa yang paling tepat Anda masuk. Apakah dalam bidang pertambangan, apakah perikanan, apakah perumahan, apakah dalam bidang komoditis, apakah dalam bidang konsumsi, apakah kuliner, dan sebagainya. Nah, ini luar biasa tentang wawasan ini. Tidak gampang, mungkin salah satu yang paling sulit. Nah, itu mulai dari wawasan. Sejak 20 tahun yang lalu, kami telah ambil keputusan untuk investasi Jalan Dr. Satrio ini. 20 tahun yang lalu. Kami melihat Dr. Satrio ini punya potensi untuk menjadikan shopping street dan tourism street. Ya. Dan cita-cita kami supaya Jakarta ada shopping street sudah timbul 50 tahun yang lalu. Pada waktu kami pertama kali pergi ke Jepang, kami melihat Ginza Street. Kemudian kami diperkuat, kami melihat Champs-Élysées di Paris, jalan shopping street yang hebat sekali. Kemudian Orchard Road Singapura menjadi jalan turis dan shopping street yang hebat sekali. Dan tiap kota, di Beijing ada, di Sydney ada, di Los Angeles ada, di New York, semua mereka punya turis dan shopping street. Nah, 20 tahun yang lalu kami mulai investasi, mulai beli tanah. Keputusan kita, wawasan kami, membangun di Jalan Dr. Satrio ini, investasi ini ada baru Ciputowol 1, ada Ciputowol 2 sana, sedang dibangun. Dan kemudian seberang jalan Ciputowol 3. Itu merupakan satu wawasan. Dan kita melakukan inovasi, super blok seperti ini. Di tiap Ciputowol itu ada uniqueness. Nah, Ciputowol 1 apa uniqueness? Yang tidak lain, sampai dia super blok terdiri daripada 7-8 fungsi. Yang pertama kali di shopping mall itu ada Artpreneur Center. Nah, kata Artpreneur Center itu kami yang ciptakan. Artpreneur Center itu dari apa? Pertama ialah art gallery. Kedua, art show atau experience gallery. Ketiga, ada museum dan ada teater. Nah, jadi pertama kali di Indonesia dan jarang di dunia, hingga orang datang ke mall sekaligus datang ke art center, Artpreneur Center, dan sebagainya. Di sini juga ada kantor, ada hotel, ada kondominium, ada service apartment, dan lain-lain. Jadi bahkan sini juga ada juga ya medical center dan lain-lain. Jadi sekaligus dia entertainment, dia berbelanja, dia berobat, dia menginap, dia mengecap ya tentang seni, dan demikian seni itu dapat berkembang. Jadi Anda harus punya wawasan, baru Anda harus punya kreativitas, ya kreatif. Anda harus menciptakan sesuatu yang bermanfaat. Anda harus menciptakan sesuatu yang baru, dan juga demikian juga inovasi. Bagaimana Anda harus merubah sesuatu yang orang lain tidak mampu, Anda lakukan hal tersebut. Ya, jadi itulah kunci entrepreneurship. Bagaimana Anda bisa mempunyai kemampuan untuk merubah sampah menjadi emas, atau sesuatu yang tidak berharga menjadi berharga. Begitu banyak contoh-contoh ya, yang tidak berharga
menjadi berharga. Kami sendiri contoh, misalnya kami bangun Ancol, kalau kami itu bagaimana yang rawa-rawa menjadi pusat rekreasi dan pariwisata paling hebat di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara yang pengunjung 15 juta per tahun. Samping entrepreneurship adalah keberanian mengambil risiko. Nah, keberanian mengambil risiko tersebut. Demikian juga kami telah membangun di Jaya Group, Metropolitan Group, Ciputer Group, ratusan proyek dengan penuh keberanian, dan semua tanpa modal. Modal itu entrepreneurship. Jadi betapa penting entrepreneurship tersebut, yaitu berani mengambil risiko. Ya, jadi itulah hari ini kami bicara tentang kepada para onliner tentang integritas, profesionalisme, dan entrepreneurship. Nah, kami harapkan contoh-contoh yang kami berikan bisa menggugah para onliner supaya benar-benar Anda bisa menjadi entrepreneur yang sejati. Dan semua ini dimulai dengan modal yang cetek sekali. Kami waktu memulai tahun 61 tanpa uang 1 sen pun. 10 tahun kemudian kami mulai dengan Metropolitan Group. Kemudian 10 tahun kemudian kami mulai dengan keluarga kami. Ya, dan kemudian kami seperti sekarang sudah berkembang, dan semua itu karena entrepreneurship. Di samping dasarnya adalah integritas dan profesionalisme, dan semua karena berkat Tuhan kami memiliki integritas, profesionalisme, dan entrepreneurship, semua karena berkat Tuhan kepada kami. You see, onliner, saya bahagia sekali karena ini merupakan panggilan buat saya untuk menjadikan negara Indonesia menjadi negara entrepreneur. Pada waktu yang lalu saya menyinggung tentang sebuah sajak yang saya karang, punya mata tetapi tidak melihat, walaupun melihat tetapi tidak berkesan, walaupun berkesan tapi tidak ada action, walaupun action tetapi tidak berentrepreneur, walaupun berentrepreneur ternyata gagal. Namun walaupun gagal, kita bangkit. Gagal 10 kali, kita bangkit 11 kali. Ini menggambarkan satu proses entrepreneurship, dari kita melihat sampai kita implementasi. Nah, ini penting sekali. Kalau kita tidak mengikuti proses tersebut, misalnya bagian pertama, ada yang melihat tetap tidak berpikir. Maksudnya begini, kita tidak berpikir berarti kita tidak pakai otak. Otak itu untuk berpikir. Banyak kali kita hanya pakai perasaan, tapi itu nggak cukup. Perasaan penting, tapi itu nggak cukup. Kita harus dengan otak, kita harus putar otak supaya apa yang kita lihat itu menjadi berguna, mencapai target yang telah kita letakkan. Seperti misalnya begini, saya melihat satu bidang tanah. Oh, bidang tanah ini baik sekali, bagus, ya. Tetapi kita tidak berpikir bahwa bidang tanah itu harus dimanfaatkan. Nanti kita berpikir, wah, tanah ini seperti itu, susah kita manfaatkan. Jadi kita tidak berpikir. Padahal, atau kita melihat tanah itu penuh dengan gubuk-gubuk, penuh dengan tukang penghuni liar. Tapi kita tidak tahu bahwa di belakang tanah itu ada jalan
yang bisa dibangun. Nah, kalau jalan itu bisa dibangun, letak tanah ini yang tadi melalui jalan lama 10 km, pada dari situ tuh langsung hanya cukup 500 meter. Jadi kita sudah a priori tanah ini terlalu jauh. Tanah ini penuh dengan rumah liar. Wah, ini kita nggak tahu pemiliknya di mana. Bahkan kita lihat, wah, rumah ini tempat buang sampah. Padahal, wah, jauh dari kota. Padahal jauh dari kota karena kita harus mutar-mutar. Nah, itu berarti kita harus melihat selalu dengan berpikir. Tanpa berpikir, kita akan selalu merasa susah, berpikir negatif. Kita harus berpikir dengan kata lain positif untuk explore kemungkinan-kemungkinan yang ada. Nah, itu yang terjadi pada diri kami. Jadi melihat dengan memakai otak, memakai perasaan, memakai hati, dan seterusnya. Jadi kita perlu melihat dengan kaca seorang entrepreneur, yaitu ingin merubah dari yang tidak berharga menjadi berharga, dari sampah menjadi emas. Jadi mindset kita sudah letakkan ke sana, bahwa saya ingin mempunyai prestasi, dari yang tidak ada menjadi ada, dari sampah menjadi emas. Itulah prinsipnya daripada entrepreneur. Penjelasan saya, keterangan saya tentang entrepreneurship nanti akan bersambung berikutnya. Sementara hari ini begitu dulu. Kami terima kasih atas perhatian Anda, dan tentu saya tidak akan lupa menyampaikan salam entrepreneur kepada UC Onliner. Sampai bertemu lagi. Sukses, Tuhan memberkati.